Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gua Bang Endo di Sokin, ya kan? Siapa nih yang nungguin gua di segmen Intis? Ya enggak? Biasanya kan kalau segmen Intis yang bawain gua kan konyol jadi kan, kocak gitu kan. Tapi tetap informatif, ingat. Gua enggak gitu maksudku. Kalau lu mah materinya terlalu ini, yang buat serius-serius di Info Meta ya, yang buat konyol-konyol di gua aja nih selalu. Jadi untuk kali ini seperti biasa gue ditemenin Pometa nih di belakang kamera nih. Dan tiap kemarin kan Doski nih yang di depan laptop nih, yang di meja nih ya. Sekarang gue seperti biasa kita ditemani ikonik kita si Kicot, ya hantu upside down ini. Nah nih, jadi Po pernah denger nggak Po kayak tuyul gitu? Iya pastilah, tuyul. Udah gak asing sih. Nah, kalau di tempat tinggal lu zaman dulu pernah heboh gak sih Po? Kayak aduh ya ada ini nih di tilangan nih tuyul kali ya. Dulu waktu gue SMP, SD SMP lah tuh sempet booming juga tuh ya pada saat itu gitu. Tuyul, babi ngepet tuh. Oh bener sih, kalau tempat gue dulu sempet ada tuyul Po. Jadi pokoknya kalau kayak lu punya duit di lemari itu atau di mana gitu ya kan, terus hilang, pasti langsung tertujunya ke si tuyul ini gitu. Jadi Po, di segmen pembahasan Intis kali ini Po, gue mau ngebahas perihal tuyul nih. Wih, menarik. Weh, pasti dong, karena sih gue juga sampai saat ini kepikiran gitu. Dulu itu asal usulnya gimana? Ya kan kita taunya ya udah ya cuma anak kecil doang botak kayak gitu ya nasi. Itu taunya begitu doang nggak? Cuma soal-soalnya gue sekarang nggak tahu nih. Maka dari itu segmen Intis kali ini kita bahas tuyul. Mantap. Jadi kita mulai teman-teman ya. Lanjut. Jadi asal-usul tuyul itu yang pertama itu adalah katanya nih si tuyul ini adalah makhluk mitologi yang berasal dari budaya Jawa dan beberapa daerah di Indonesia deh. Oh jadi nggak cuma di Jawa ya bang? Beberapa daerah. Baik mungkin mayoritas di Jawa ya. Mungkin ini juga mungkin nih balik lagi namanya kita boleh ngeriset dari internet. Saya lah etika dan apa sih? Ya. Lanjut. Kita lanjut ya. Jadi katanya menurut legenda tuyul awalnya merupakan roh anak kecil yang telah meninggal dunia nih Pok. Oh jadi dia arwah. Oh kirain gue mah dia kayak jelmaan. Oh gimana? Maksudnya ciptaan gitu. Oh Diciptain orang gitu. emang dari sono jadi sosok ya gitu. Enggak, ini arwah. Kalau vokalisnya Gigi Arman. Lanjut nih jadi tuyul itu seperti yang kita tahu digambarkan sebagai makhluk kecil dengan rambut katanya berantakan dan katanya juga ada yang botak gitu ya, kulitnya pucat dan tidak memiliki hidung katanya. Gimana ceritanya ini memiliki hidung ya? Ya mungkin karena di makhluk ya kan. Iya sih. Jadi lanjut yang kita nih. Lanjut. Nah konon mereka ini dihidupkan kembali oleh seorang dukun atau orang pinter yang mempunyai tujuan tertentu Po. Oh jadi istilahnya dia kayak udah meninggal gitu, udah di dalam kubur nih, terus dihidupin aja tuh arwahnya tuh. Arwahnya doang nih. Konyol. Jadi tujuan dari dukun ini menghidupkan si arwah anak kecil ini Ya. untuk mencuri harta benda atau memberikan keuntungan kepada si pemiliknya ini. Wah kurang ajar. Jadi kalau ibarat kata zaman sekarang mah ya apa memperdaya anak-anak gitu baru boleh nih. Kaseto tolong kaseto nih kaseto. Aduh bahaya juga nih. Nah kalau apa tuh Masih kecil disuruh nyolong gila deh. Lanjut nih ya. Lanjut. Nah, sementara itu tuyul ini akan sangat terkenal di Indonesia nih katanya. Sempat ada filmnya tuh Po, Tuyul dan Bakul. Baik. Oh Mbak Yul ya. Iya salah. Oh berarti kita nontonnya di TV satu ya. Iya TV apa tuh? Wah untuk katanya nih si tuyul ini menjadi salah satu makhluk mitologi yang banyak dibicarakan orang-orang.
Nah baik lagi nih Po, karena kan ya mungkin pada zaman dulu lagi eksis-eksisnya nih. Iya. Tapi kan banyak kok hilangin tuyul, ternyata keselip gitu atau lagi dicuci sama mak lu ketemu di kantong celana ya Tau-taunya pindah ya kan, datang emak aja. yang ngerain tuyul, biasaan lo. Nah terus gimana ya? Nah katanya bahkan nih dari sejarawan dan juga KBBI memberikan pernyataan mengenai pengertian dari sosok tuyul. Sampai KBBI ini memberikan pernyataan bahwa sosok tuyul ini. Anjir, sampai ada dari KBB. Mantul. Nah jadi kita langsung pembahasan selanjutnya nih Po ya. Boleh. Yang pertama ini dalam mitologi Jawa, tuyul adalah makhluk halus yang berwujud orang kerdil. Beda lagi nih mitologi Jawa. Ada anak kecil nih, orang kerdil nih. Nah atau anak kecil ya. Ada dua nih berarti nih kan, ada orang kerdil sama anak kecil. Iya benar. Gambarannya nih ya, mungkin itu orang dukun salah kali, anak kecil meninggal nih, itu orang kerdil kan, lihatnya kecil ya dong. Iya, lihatnya postur badan dong Bo, ya kan. Wah anjing kok berkumis sih, kan gue gitu ya kan. Aduh kan. Ya mungkin dukun kan lagi ya teh ya. Masa Gelap bang, yang namanya kubur. rasen tuh namanya dukun. Nah, bang, anak bocah bukan? Umur lu berapa ya gitu? Nah udah, so kenal lu, kuburin ya tuh, salah berkumis. Jadi, kita lanjut nih ya. Lanjut. Dari yang tadi perwujudannya orang kerdil atau orang kecil ini dengan kepala gundul. Ciri khasnya orang-orang taunya si tuyul ini kepalanya gundul, ya nggak sih? Benar. Terus Mungkin sebelum dibangkitkan ini dia dicukur botak dulu ya. iya, kepalanya gondrong ya kan. Yang dipercaya katanya dari makhluk ini dapat mencuri uang untuk tuannya, betul. Atau mencuri benda hadiah itu nih. Ya tujuannya untuk itu lagi. Yes. Yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuyul ini digambarkan sebagai makhluk halus yang konon berupa anak kecil berkepala gundul, gitu. Dapat diperintahkan oleh orang yang memelihara dia untuk mencuri uang dan sebagainya. Jadi kalau zaman sekarang katanya nyurinya bukan itu Bo, Apa? BPKB, nyurinya nggak nanggung ngoceh mobil sekarang nih. Sekalian aja. Iya, bener. Lumayan lah. Kalau nyuri saham nggak bisa sih. Susah lah bang. Kita lanjutin nomor 3 nih Boy. Lanjut. Jadi nomor 3, menurut budayawan Suwardi Endraswara, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya, ini karena nama orang nih, kita mengutip nih ya. Jadi menjelaskan kalau tuyul ini nggak cuma mencuri uang, tapi juga mencuri barang, surat-surat berharga, dan ia melakukan itu dari rumah ke rumah. Tuh bayangin, Seberapa banyak tuh coba ya kan? tanah. Wah. Sertifikat rumah. Ente bilangnya, wah ini BPN nih, ngadu-ngadu nih bikin sertifikat nih, ya kan, rumah saya jadi kejual gitu kan. Atau colong tuyul ya, udah nyalain orang, gak boleh tuh. Bahaya guys. Nah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Po. Jadi tuyul ini di dalam kebudayaan Indonesia. Jadi budaya Indonesia ini ya yang ngebahas perihal tuyul lah gitu. Pokoknya gitu ya. Bahasan dari segi budayanya nih kita bahas. Nah, karenanya mitos mengenai tuyul ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Wow, udah lama banget gue belum lahir. Kalau makanya itu 1800, gila. Belum merdeka dulu kita ya. Belum. Kok ini jajah belum kelar. Istilah tuyul ini muncul kembali setelah krisis ekonomi, depresi besar dalam tahun ya 1928 gitu, kayak 1998 gitu, habis krisis ekonomi lah gitu. Oh jadi sempat redup saat itu, terus muncul lagi tuh di tahun 1900-an tuh. Wah bener. Gitu. Kan orang udah mulai flexing, krisis ekonomi, gembel. Mulailah. Gitu ya. Nah jadi ini peranan tuyul di dalam budaya Indonesia ini tuh banyak menarik perhatian katanya Bu. Ya pasalnya banyak orang yang memandang tuyul ini sebagai mitos yang harus dihindari dan dilawan, namun banyak juga yang melihat tuyul ini sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Indonesia yang tidak dapat dipisahkan gitu. Oke. Jadi ada yang memandang harus dihindarin, ada juga yang memandang harus dilihat dari segi tradisi atau kepercayaan gitu. Ya pokoknya selalu ada konflik kan di Indonesia gitu kan ya. Mulai dari itu
Tuyul ini sering dijadikan bahan cerita, baik dalam sastra, musik, seni rupa, bahkan film gitu. Sinetron kurang nih, tuyul dan bakul. Tambahin dah. Iya kan. Nah, terlepas dari tuyul yang berada di dalam budaya Indonesia, ternyata sosok tuyul ini juga memiliki kontroversi nih guys. Kita lanjut pembahasannya. Boleh. Lanjut kan, ini seru banget nih. Kalau mulai membahas tuh pasti seru, kan greget gitu. Jadi kontroversi untuk penyalahgunaan tuyul nih teman-teman. Tadi itu dari pembahasan budaya aja kita sudah menemukan suatu konflik ya kan, antara harus dihindari atau dilihat dari segi tradisi atau kepercayaan gitu. Jadi kontroversi penyalahgunaan tuyul ini sering kali dikaitkan menjadi topik kontroversial karena dipercaya tuyul ini sering dikaitkan dengan praktik-praktik mistis yang tidak etis, anjas, lembel ya kan ya. Ngeri Jose. Bukan main ya kan. Nah jadi beberapa orang percaya diri memiliki kemampuan untuk menggunakan tuyul untuk mencuri atau melakukan tindakan jahat lainnya. Tindakan jahat lainnya patut di garis bawah ini. Ini cukup unik pembahasannya nih ya kan. Karena tindak jahat lainnya itu apa ya? Agus Buntung aja kita masih jadi misteri ya kan. Ini lagi. Jadi bagi masyarakat yang memiliki adab dan juga tanggung jawab, praktik semacam ini tentu saja tidak dapat diterima guys ya kan. Lagi ini kan tujuannya untuk pencuri gitu kan. Gimana lu mau masukin ke budaya ya, mau gimana ya sulit dong jadi budaya lu kayak gila lu. Nah dalam perkembangan zaman, tuyul ini juga bisa dimiliki oleh seorang yang haus akan kekayaan dan iri dengan pencapaian orang lain yang lebih kaya. Dijadikan alat lagi lah ya. Iya, mungkin kalau tetangganya kayak modelannya Raffi Ahmad gitu kan, dia ketuyulan nggak berasa itu. Iya lah. Jadi tetahing sama banyak ya, nggak ngerti itu. Nah, namun menurut masyarakat modern tuyul ini juga sebatas tahayul gitu. Bagi masyarakat modern kayak pembahasan Apa sih tuyul? isi gitu ya kan ya. Kamu bener apa ada tuyul lagi? Ya mungkin karena perkembangan zaman sekarang kan, menaruh uang itu di Bawa. mungkin. Jadi orang kayak tahayul mungkin nggak ketemu ya. Tapi ada juga fakta yang dari sejarawan bahwa banyak masyarakat modern yang masih percaya dengan adanya tuyul sampai sekarang gitu. Ya mungkin kayak dari milenial zaman sekarang kan ada tuh yang tabungan yang sehari harus berapa. Oh ya, mungkin ada yang kayak gitu. hilang dari tabungan yang kayak gitu Mungkin dia nabungnya di celengan ayam-ayam. Sekarang udah nggak ayam pok. Labu apa le? Lanjut. Nah katanya juga ada sejarawan yang beranggapan bahwa awal mula munculnya tuyul ini akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Kok? Jadi kayak Juga bahasanya. jadi bisa dikatakan ekonomi rendah lah ya kesulitan ekonomi lah gitu. Benar. Sehingga banyak yang menganggap dengan bantuan makhluk halus yang merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan segala sesuatu yang rumit bagi rakyat di pedesaan yang tradisional kayak gitu. Jadi mungkin pada zaman dulu ini bagaimana ya caranya kan, gue mau kayak cepet tapi jagung gue belum nunggu, beras gue belum panen ya kan. Nah tuh masa kita ini kan Tungguin apa akhirnya cara paling cepat dicarinya ya mungkin atau ini dari itu. Nah tadi itu beberapa pembahasan kontroversial mengenai sosok tuyul nih po. Jadi kan ada yang dari segi pandangannya. Iya banyak ya, ternyata pandangannya berbeda-beda nih dari masyarakat modern, tradisional, ya kan? Iya man. Jadi kan tadi kan pemikiran kita di awal tuyul itu gampangnya duit. Iya ya. Ternyata setelah kita ngebahas ada nih surat-surat Selain harga, selain uang. ada juga yang tadi kan kejahatan yang lain. Pasti lu pernah nanya dong ya. Pada itu sekarang kita mengenai teori asal usul yang berhubungan dengan uang nih po, tuyul ya. Waduh. Teori asal usul tuyul yang berhubungan dengan uang yang pertama nih po, pada tahun 1870-an katanya nih.
ketika zaman penjajahan Belanda yang kala itu masih liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Liberalisasi ekonomi sendiri merupakan kebijakan penggantian tanam paksa yang dinilai mampu mensejahterakan masyarakat seperti itu. Nah, mohon maaf nih bahasa Belanda nih. Saya coba baca kalau salah mohon maaf. Dan Luiten van den dan wah begitulah pokoknya deh ya. Menjelaskan kalau liberalisasi ekonomi ini melahirkan rezim kolonial yang baru gitu. Yaitu salah satunya adalah pengambilan perkebunan rakyat yang diubah menjadi lebih besar lagi. Rampas semuanya. Kita lanjut. Nah, karena hadirnya liberalisasi ekonomi ini, banyak pedagang baik dari pribumi maupun Tionghoa merasa karena menjadi orang kaya baru hanya dalam sekejap. Oh, jadi banyak dari pedagang dan dari mau dari pribumi, mau dari Tionghoa tuh dia tiba-tiba kaya gitu maksudnya. Iya. Gitu. Terus Karena hal itu banyak membuat para petani ini heran dan bingung nih, Po. Dari mana asal-usul kekayaan itu? iya dong. Aneh gak sih? Dari mana ini? Gitu kan, sih gitu kan. Sementara mereka sendiri pun hanya bisa hidup dari hasil tani yang pas-pasan gitu. Dan kalaupun mereka mempunyai kekayaan itu, pasti ada proses dan usaha yang dapat dilihat dari kasat mata untuk bisa sampai selevel itu gitu. Pastilah, yang pasti ada usahanya kayak dia kerja, kayak dia jual beli barang lah atau apa kan pasti kayak gitu gak sih? Nah, Terus jadi sejak saat itu para petani ini juga punya pertanyaan lah, gimana mereka punya kekayaan hanya dalam sekejap? iya kenapa? Kemana ya? Gimana itu bang? Bagaimana? Apakah dia main kripto? Wah, Enggak. apakah sudah ada zaman? Enggak. Judi online juga nggak ada sih. Jangan deh guys ya. No. Stop judi. Jadi pada kala itu para petani ini pun juga nggak pernah melihat mereka kerja keras nih. Kayak hidup leha, Ya wajar lah ya curiga. kayak cipung lah, main-main dapat duit gitu. Beda dong. Nah, sampai akhirnya para petani ini pun timbullah rasa iri dan kecemburuan terhadap para pedagang ini. Gitu. Makanya dalam hal ini juga dijelaskan oleh George Quinn. Anjay, gue bisa nih bacanya nih. Yang jelas menjelaskan nih, Po, kalau petani ini beranggapan bila kekayaan harus dipertanggungjawabkan gitu. Oke. Ya, ketika para petani ini memberikan pertanyaan kepada para pedagang mengenai kekayaan tersebut, para pedagang ini tidak mempunyai jawaban dan akhirnya para petani ini menuduh para pedagang atau uang kekayaan dari mereka itu adalah hasil pencurian. Jadi kayak, lu dapat itu dari mana lu? Aduh gimana ya, kalau gua kan kerja gini-gini. Dia cuma gitu ya. Nggak mungkin gitu kan. Indonesia karena suka nuduh gitu tuh. Nggak semua sih. Santai. Nggak semua tuh. Nah, kadang ditambahkan dengan kepercayaan mistis gitu, Po. Jadi selain dituduh kayak, oh lu nyolong nih pasti nih. Dituduh juga dalam hal mistis gitu. Lu pasti pakai yang nggak jelas nih gitu, pesugihan atau gimana gitu. Iya benar, pasti orang mikir langsung ke situ guys. Nah, jadi itu katanya dituduh dalam hal mistik juga karena pada kala itu lagi marak-maraknya nih, Po, di masyarakat tentang mistis-mistis juga. Jadi mereka tuh si pedagang atau apa pun yang kaya itu dianggapnya pakai mistis-mistis. Oke. Ya. Jadi si para petani ini beranggapan kalau pencurian itu menggunakan cara haram. Oh, Bagaimana sih nih orang ceritanya nih? Kan emang mencuri pakai cara pun haram itu gimana dah? Nah, katanya itu dibantu dengan makhluk tak kasat mata yaitu tuyul katanya gitu. oh haram karena pakai tuyul. Oh iya, berarti kalau nggak pakai tuyul nggak haram. Gila kali ini orang. Ya, karena pada semua ini terjadi tuh akibat dari perubahan kebijakan kolonial Belanda yang membuat banyak pengusaha ini menjadi kaya mendadak kayak gitu. Jadi sampai pada akhirnya karena tuduhan ini banyak berdampak pada perubahan transaksi barang oleh orang-orang kaya karena mereka sulit untuk membeli barang mewah, tanah hingga rumah. Apabila terlihat oleh petani, mereka akan dituduh memelihara setan, jin ataupun tuyul. Oh, jadi kecurigaan ya malah misalkan lu tiba-tiba Ya, poin intinya kalau pada masa itu orang kaya dicurigai lah. Iya Nah, bisa kayak wah nggak boleh.
Ini Harus boleh tanya lu pokoknya gitu. Kacau ini ya salah satu tuyul banyak dikaitkan dengan perekonomian atau dikaitkan dengan uang karena pada saat itu jadi banyak dari para petani ini mengaitkan apabila mendapatkan uang secara instan itu melalui tuyul tuh. atau jadi punya pikiran begitu kayak. Iya jadi karena mindset dari pribumi sendiri Iya bener. kayak dari tuyul bagaimana ya urusan sekolah lah orang zaman sekarang suruh sekolah madol Aku jangan dikit bolos, jangan dikit bolos. bersihin sekali pilek tuh bilang gua banget ini. Yang kedua nih kita lanjut nih Boleh. keterkaitan tuyul dengan uang. Di pada tahun 1950-an antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz gitu sakit mah dia jadi dia melakukan penelitian nih tentang tuyul di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Timur yang disamarkan jadi Mojokuto. Jadi salah satu daerah namanya sama Dari sebutin lah ya daerahnya gitu. Disamarkan boleh. Terus dan dia pun menjelaskan kalau banyak masyarakat Jawa yang memiliki kepercayaan terhadap makhluk halus yaitu tuyul. Jadi nggak cuma tuyul aja, sebenarnya banyak nih makhluk halus yang percaya gitu. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, tuyul digambarkan sebagai makhluk halus seperti anak kecil lah gitu. Tapi ia tidak mengganggu, tidak menakuti orang dan tidak membuat sakit. Nah, kalau segmen pembahasan intis kita yang kemarin kan begu ganjang bikin sakit, nakutin. iya bener. Nah ini beda nih. Harga bebas tuh. Pokoknya aman, sentosa dah, gak kelihatan pokoknya jadi kaya lah pokoknya. Ya, mainkan mereka disenangi nih manusia karena bisa membuat manusia menjadi kaya gitu. Oh, jadi ada maksud dan tujuan tertentu juga. Bener. Karena mungkin mikirnya wah nih makhluk nggak jahil ya kan, dia bikin kecurigaan orang. Penting kasih aja makan gitu ya. Nah ternyata ada proses nih agar tuyul mau bekerja sama dengan manusia. Wah gimana tuh? Wah Ternyata ada prosesnya. Lu kirain gue mah langsung ditarik udah lo ikut gitu. Wah, lu agak ternyata. Lu mau nanya lu mau pakai lu ya? Gila kali. Jangan bisa deh. Coba jelasin. Jadi nih salah satu caranya nih dia ingin menjadi tuan dari si tuyul ini, katanya tuh mereka harus berpuasa dan bersemedi. Lagi-lagi berpuasa dan bersemedi. Jadi itu sampai akhirnya nanti mereka bisa membuat perjanjian dengan makhluk halus agar mereka bisa melihat tuyul dan memperkerjakan tuyul tersebut untuk kepentingannya sendiri. Contoh nih misalnya nih puasa nih, aduh lapar lagi puasa semedi. Sampai dia ngeliat nih kayak misalkan rajanya raja makhluknya nih keluar nih janjian tuh nih kontrak karena 3 jari ya. Sekarang udah nggak ada yang tetap kontrak sama tuyul tuh di bawah tuh. Jadi kalau udah 5 tahun ganti tuyul ya udah gak bagus sendiri nih. Iya gitu ada aja gimana sih nih keresahan hidup. Nah, namun mengenai beberapa teori asal-usul berhubungan dengan uang tadi nih, sampai saat ini sosok tuyul juga masih kerap diasosiasikan menjadi masalah ketika uang dari seseorang menghilang. Berarti sampai sekarang masih kayak gini ya. Dan itu orang berasumsi gitu ternyata dia emang gak punya duit nih. Baru nyalain tuyul, kan kurang kerjaan bapak ya kan, nggak boleh gitu pak, ya Allah. Jadi hal mistis ini terus populer sampai saat ini padahal tuduhan tersebut tidak mendasarkan. Balik lagi, kenapa orang kita bilang tidak mendasarkan? Kita lihat aja kagak bisa. Iya mau bagaimana lo mau buktiin gitu. Padahal emang kagak ada CCTV kelihatan gak CCTV? Nggak ada yang bener. CCTV nggak kelihatan, cuman konon katanya Iya. Gue juga sempet tuh ngeliat video-video kayak di YouTube, di Instagram. Orang nih botol kosong nih, wah ada tuyul nih. Gue liatin sampai 3 kali ngeliat, kagak ada perasaan gue kan. Dia ngomongnya aduh bingung. Nah kita kan batin lu belum kuat berarti.
Nah, jadi karena sejauh ini mengenal asal-usul berkembangnya di kalangan masyarakat baru diteliti ini secara antropologis, jadi bukan tentang kebenaran terkait keberadaan makhluk halus. Jadi kayak baik lagi asumsi kita gitu. Iya benar. Sampai saat ini itu pemikirannya lu sendiri. Iya, uang hilang tuyul, uang hilang buyul gitu. Uang hilang tuyul, emang nggak punya duit aja gitu. Tapi ini gue punya ada penjelasan lebih lagi. Boleh. Katanya untuk mencegah tuyul ini itu kita harus menaruh Apa? mainan Mainan apapun. apapun di depan rumah kita ataupun di belakang rumah kita, ya bisa dibilang akses ke dalam rumah kita lah. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada tuyul yang ingin mencuri atau mengambil sesuatu di rumah kita gitu, jadi ketika dia masuk lihat mainan itu dia lupa Oh lupa sama tugasnya buat ngawal. ya, jadi dia mainan gitu katanya. Ya ampun, bener bocil ya. Bener. Terus ada juga yang apa, yuyu apa sih gimana? Iya naon yuk. Kura-kura kecil. Oh yuyu. Ya nggak tahu dah. Lalu yuyu katanya yuyu. Pakai kura-kura kecil tuh ditaruh baskom tuh ada juga tuh akuarium. Makanya itu banyak secara nggak langsung karena efek-efek dari kepercayaan tuyul ya sekarang mungkin jadi kayak banyak orang piara ikan di luar gitu di depan rumah, jadi Mempengaruhi dia. ini jadi kayak ngeliatin ikan. Jadi lupa sama tugasnya gitu. Ada yang melihat itu Kira-kira sampai kapan tuh diliatin ikannya? katanya sih bener-bener sampai subuh kok. Oh, jadi kalau udah subuh dia pulang tuh. Masih pulang. Nah koton juga katanya nih Apa? si tuyul itu tuh bukan bergerak sendiri jadi tuh tetap si tuannya ini digendong belakang ini. Jadi maksudnya tuh tuyulnya disamperin lagi gitu ke rumah orang itu gitu. Enggak, jadi tuh dianterin juga. Oh, dia terjemput. Terjemput kayak kita nganterin bocah main dah gitu. Nah iya, begitu. Baru tahu gua. Lah bukan main. Ini Gokil. nah katanya juga tuli itu ada tingkatannya masing-masing. Masa sih? Iya. SD, SMP, SMA gitu maksudnya? Enggak. Apa? Itu yang tadi saya bilang kan, saya kan kontrak tuh dia. Jadi tuh dia tuh ada yang ibaratnya apa sih fresh graduate lah. Baru Iya, berpengalaman kagak gitu. nih ada yang kayak gitu Terus Coba kata nih, saya udah 30 tahun bu jadi tuyul. Namanya emang sama Ali gitu. Jangan minta ya, kadang kan ada yang ya maaf kata ya. Baik lagi tadi konteks yang tadi kita bilang, kalau makhluk ini dasarnya tuh kecil. iya, Kecuali yang tadi saya bilang tuh dukunnya salah. Orang kerdil kan, nah itu udah ngerti duit itu. iyalah. Itu Kalau dikasih tahu ya udah tahu. tuh bedanya. Oh gitu. Kadang nih dia mikirnya kan ambil di kertas gitu kan. Nah ini dia kadang suka nggak bisa bedain tuh. Well, Jadi berapapun aja diambil gitu ya. Oh surat berharga, surat cinta sama surat, kalau nggak surat sakit, surat hilang diambil, astaga. Aduh. Salah. Dia kayak gitu ada juga katanya nih dari memelihara tuyul ini kita juga harus memperlakukan dia tuh seperti anak-anak gitu. Dikasih makan udah pasti. Makan udah pasti. Dimandiin juga apa diberakin gimana nih? Ajak main bu. Oh, udah diajak main juga. Kan lah gini gendong ya. Jadi capek amat. Pokoknya kalau kita ngeliat orang nih jalan bungkuk terus kayak ngegendong begini nih, konon katanya itu dia lagi gendong tuyul Oh berarti kalau ketemu orang bongkok di jalan nih. Jangan, bukan kayak kakek ini. Kalau kayak kakek beda cerita nih. Di garis bawah ya. Iya, gitu bukan kakek. Satu kakek digubungin masuk viral nih. Salah. Kayak orang bongkok nih kayak gini nih sendiri. Kayak gitu tuh. Nah, itu konon katanya juga si pemilik ini atau si tuan rumahnya ini harus memberi makan dengan cara menyusui menyusui si tuyul ini. Susunya pakai susu apa ya? Susu formula. Nih, ASI. Lah kalau dia mau baby
Gua mana urusannya susu? Nggak bisa dah, nggak bisa dah. Lu menyemasi orang nggak boleh dong. Pokoknya intinya ya adalah yang kayak gitu ya penjelasannya. Oke. Kalau katanya juga kurang efisien juga dalam segi si tuyul ini, karena baik lagi kalau kita dapat tuyul yang udah berpengalaman nih, itu tanpa di briefing lah ibaratnya, tuh hati dah dia mau ngambil apa ya gitu. Kalau misalkan yang belum pengalaman tuh bohong banget, gua kata ambil yang bener lu, ambil ini 2.000-an, 1.000-an lagi. pelecehan lu, umbatin lu gitu, salah gitu kan. Dia nganggapnya itu emas, ternyata duit gopean kan gitu. Kurang briefing ya. Ya kalau gua mungkin cukup sekian ya pembahasan Toyota ini. Iya. Jadi gimana menurut kalian, seru gak nih pembahasannya? Kalau gue sih seru banget sih. Menurutku jadi kayak ternyata tuh tuyul nggak cuma sesuai pandangan kita pada umumnya ya, jadi kayak cuma anak kecil botak gitu ya kan, pakai popok gitu ya enggak sih. Dan itu ternyata tuyul itu bukan hanya sekedar anak kecil, tergantung dukun yang tadi gue bilang. Bener, dia pilihnya apa? Anak kecil apa? Orang kerdil, nah itu tadi anak kecil mending kali ya, orang kerdil, alah gak bisa deh, langsung aja. Dan juga gue juga belum tahu kalau perwujudannya. Ada yang bilang itu anak kecil yang pakai popok ya, atau pakai sempak doang, itu gue nggak paham. Terus pokoknya kan ada yang bilang kupingnya. Iya banyak lah ya, maksudnya berbagai macam orang mendeskripsikan si sosok tuyul ini gitu. Cuma kan kita ya amit-amit gitu ya, jangan sampai kita ngeliat secara langsung kayak gitu. Ya begitupun mungkin di zaman sekarang udah nggak ada ya, karena nyimpannya di bank ya kan. Karena kan ini susah dong. Ya mungkin sekalipun ada ya mungkin kayak di tempat-tempat terpencil kali ya, yang jauh lah istilahnya dari kota gitu. Mungkin ya kayak gitu guys. Ya semoga nggak upgrade aja sih ya permintaan dari si pemiliknya. Aduh jangan sampai deh. Tapi dia bisa loh tadi nyolong surat tanah ya. Tapi kan kalau dijual kan mau ribet. Ya, siapa tahu itu orang kerdil bukan anak kecil. Iya, udah pasti itu. Emang bos, mau kan? Kenapa tuh bos sih? Ya mungkin cukup sekian ya pembahasan dari Intis tentang tuyul ini. Nah, jika kalian yang punya cerita horor dan ingin membagikannya, bisa kirim di email kita yang udah tertera di kolom deskripsi. Nanti kita akan bacakan gitu. Dan kita akan tag orangnya ya kan, yang di Instagram Berkicot ya kan. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya ya. Kayaknya gue pamit dulu. Kita bertemu lagi di next video ya teman-teman ya. Gue Bang Do pamit. Gue Pometa pamit. Yan Kecot pamit. Berkicot juga pamit. Bye.